apa kabar semuanya yang di rumah? Puji Tuhan semuanya luar biasa dan baik-baik. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah kita walaupun masih secara online, tapi kita tetap bersuka cita ya untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Kita semua sudah siap. Karena semuanya sudah siap, mari kita puji Tuhan dengan hati yang gembira dengan mengangkat lagu pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Mari kita nyanyikan lagu ini, Hati yang Gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaan Bapak dari minggu kemarin kepada hari ini. Kami bisa berkumpul lagi walaupun secara online untuk ibadah ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan yang lancarkan sampai akhir ibadah nanti. Hanya di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Pasti semangat ya. Oh iya, siapa yang merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan selama 1 minggu ini? Kita semua pasti merasakannya ya. Maka dari itu kita mengangkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita siapkan hati kita karena kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini Allah tetap memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau tadi kami boleh bernyanyi bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, meskipun ibadah kami masih melalui online, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi makna ibadah kami, dan itu boleh tetap menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami, dan lewat ibadah kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang firman yang akan kami dengarkan, dan firman itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati juga kakak kami yang akan menaburkan firman bagi kami. Biarlah Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan Tuhan seluruhnya berasal dari Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bahan Alkitab kita minggu ini diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Kakak ulangi, kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak akan bacakan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tema kita tadi, kakak mau menceritakan satu kisah cerita dulu, supaya nanti kita bisa melihat pemaknaan dari tema kita dengan lebih jelas, ya.
Ya, dikatakan ada seorang anak yang bernama Mark. Usia Mark kira-kira 8 sampai 10 tahun. Ya. Mark begitu senang dengan mobil mainan sehingga dia mengikuti satu kompetisi lomba balap mobil mainan. Ya, karena kegigihan Mark, akhirnya Mark berhasil melewati babak awal dan dia masuk ke tahap final. Di babak final ada 4 anak yang akan bertarung, yang memperebutkan juara 1, 2, dan 3. Artinya dari 4 anak yang masuk final, ada 1 anak yang tidak menjadi pemenang. Ya, ketika lomba akan dipersiapkan dimulai, kata Mark, tunggu dulu terlebih dahulu. Lalu Mark berdoa. Ya, selesai berdoa, perlombaan pun dimulai. Dan akhirnya pada garis finish, Mark berhasil memperoleh juara kedua. Ketika penyerahan hadiah, Mark maju ke depan. Lalu ada seseorang yang bertanya kepada Mark. Dia tanya begini, pasti tadi sebelum lomba kamu berdoa supaya Tuhan memberikan kamu kemenangan. Saya tadi lihat kamu berdoa dulu sebelum permainan dimulai, sebelum perlombaan dimulai, kata seseorang kepada Mark. Lalu kira-kira apa jawaban Mark? Betul, saya berdoa. Tetapi saya tidak meminta kemenangan. Saya cuma minta kepada Tuhan, ya Tuhan, kalau nanti saya kalah, tolong jangan buat saya sedih, jangan buat saya menangis, biarkan saya tetap sukacita. Itu yang saya doakan, kata Mark. Lalu bapaknya tanya lagi, kenapa kamu berdoa seperti itu? Kenapa kamu gak berdoa minta menang saja? Lalu Mark bilang, kalau saya berdoa, Tuhan, biarkan saya memenangkan perlombaan. Lalu bagaimana nanti dengan teman saya yang kalah? Sehingga saya membiarkan apapun keinginan Tuhan, saya menang atau kalah. Tetapi saya meminta, kalau saya nanti kalah, biar Tuhan yang membuat saya supaya tidak sedih. Ya, kira-kira apa kaitan cerita tentang Mark tadi dengan bahan Alkitab yang kita baca tadi? Yaitu Yesus berdoa di taman Getsemani. Bagaimana tadi cerita di Alkitab kita? Apa yang Tuhan doakan? Ya, Tuhan tahu bahwa sebentar lagi Dia akan menerima penderitaan itu. Dia akan mengalami penderitaan agar nama Bapa dipermuliakan, supaya orang-orang tahu tentang keselamatan. Tuhan Yesus tahu bahwa dia akan mengalami penderitaan yang begitu berat, sehingga membuat dia apa tadi dikatakan? Dia sedih, sehingga dia katakan, saya sangat bersedih. Mari kita pergi. Saya ingin berdoa. Lalu apa doa Tuhan Yesus di taman Getsemani itu?
Ya, untuk supaya kita kembali ingat apa yang tadi sudah kita baca, yuk kita lihat sedikit cuplikan film ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, "Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan." Ya, itu tadi film yang menggambarkan tentang isi doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ayo coba kita cermati kembali apa isi doa Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Apa yang dimaksudkan dengan cawan di sini? Nah, cawan di sini dimaksudkan bahwa sesuatu yang harus dialami Tuhan Yesus, sesuatu yang akan dia rasakan. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan cawan di dalam doanya. Lalu dia katakan apa? "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya, Tuhan Yesus memang meminta sama Bapa. Dia takut, dia sedih, dia tahu penderitaan yang akan dia alami. Lalu dia meminta, "Tuhan, Bapakku, jikalau memungkinkan." Kalau mungkin artinya boleh iya, boleh tidak. Dia tidak memaksa. Tuhan Yesus tidak memaksa, "Bapa, aku tidak mau meminum cawan ini, hilangkan cawan ini daripadaku." Tuhan Yesus tidak berdoa seperti itu. Tuhan katakan, "Jikalau memungkinkan, biarkan cawan ini lalu daripadaku." Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan apa? "Tetapi bukan kehendakku yang jadi ya Bapa, tetapi kehendakmu lah yang terjadi." Artinya apa? Tuhan Yesus mengungkapkan isi hatinya. Dia katakan, "Saya takut, saya sedih Tuhan. Kalau menurut Tuhan yang terbaik buat saya tidak mengalaminya. Tolong Tuhan hilangkan ini, cawan ini." Itu kira-kira isi doa Tuhan Yesus ya. Tetapi kalau menurut Tuhan, menurut Bapa ini yang terbaik, untuk harus saya lalui, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ya, Tuhan Yesus
berapa kali mengucapkan doa ini? Sampai 3 kali. Artinya Tuhan Yesus tidak letih mengungkapkan apa yang dia inginkan, apa yang dia takutkan. Dia terus berdoa. Dia kembali ke murid-muridnya, dia kembali lagi untuk berdoa. Dia balik lagi ke muridnya, dia kembali untuk berdoa. Dengan doa yang sama. Bahkan di beberapa kitab dikatakan Tuhan Yesus sampai menitikkan darah ketika sedang berdoa, yang menandakan memang Tuhan Yesus benar-benar meminta dengan sepenuh hatinya. Ya, lalu apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Apa yang mau kita lihat dari Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Iya, hari ini kita diajarkan untuk mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau berdoa. Coba kakak tanya adik-adik, berapa kali kalian berdoa satu hari? Wah, nggak terhitung kak, banyak deh pokoknya. Kapan aja? Mau tidur 1 kali kak, bangun tidur 1 kali, mau makan 3 kali kak, 5 kali, banyak kan kak? Banyak. Tapi hanya doa yang isinya Tuhan Yesus, aku mau makan, berkati Tuhan, amin. Pertanyaan kakak, berapa kali atau pernahkah adik-adik berdoa mengungkapkan isi hati? Katakan kepada Bapa apa yang sedang kita alami, seperti halnya Tuhan Yesus. Ya, kalau kita mau belajar satu tokoh yang disiplin tentang berdoa di Alkitab, siapa? Dia adalah Daniel. Daniel adalah satu sosok anak Tuhan yang dia taat, memiliki waktu berdoa khusus 3 kali 1 hari. Itu di luar doa makan ya. Dia memiliki 3 kali 1 hari. Dia punya waktu yang dia persiapkan untuk masuk ke kamar untuk berdoa. Bagaimana dengan kita? Pernah nggak kita 1 kali saja di dalam 24 jam yang Tuhan berikan bagi kita, kita berdoa kepada Tuhan apa saja? Apakah ketika kita sakit minta kesembuhan, atau ketika kita besok mau ujian, atau ketika orang tua sakit, atau ada masalah, atau bahkan sampai hal terkecil menginginkan sesuatu? Pernahkah kita belajar untuk mendoakannya terlebih dahulu ketika kita menginginkan sesuatu? Tadi kita belajar dari cerita Mark. Ketika dia menginginkan untuk menjadi pemenang dari setiap sebuah perlombaan, Mark berdoa lebih dahulu. Ya, Tuhan tahu isi hati Mark. Tuhan sangat tahu isi hati Mark bahwa Mark pengen jadi pemenang. Sehingga Tuhan juga tahu apa sebenarnya yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau lihat kita bersungguh-sungguh mendoakannya, memintanya, dan yang terutama menyerahkan semuanya kepada Tuhan, biar Tuhan yang boleh menentukan apa yang terbaik dari keinginan kita, dari apa yang kita doakan. Ya, hari ini kita mau diajarkan untuk belajar menjadi pendoa bagi diri sendiri, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, bagi gereja kita, bahkan bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.
Bapa yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah ya Tuhan, ketika hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, bagaimana Engkau ya Tuhan boleh berdoa di Taman Getsemani dengan sepenuh hati. Ajar kami ya Tuhan supaya kami boleh belajar mau berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan, menyerahkan setiap hal di dalam kehidupan kami, suka dan duka, untuk boleh kami curahkan di dalam doa kami kepada Tuhan. Ajar kami untuk bisa belajar menjadi pendoa syafaat untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tadi puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu pujian Ku Berikan Persembahan. Mari kita bernyanyi Ku Beri Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti Kau memberkatiku lebih besar lagi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami beri ini ya Tuhan, kami beri dengan kerelaan hati kami dan dengan sukacita ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa dikerjakan renungannya. Nanti setelah selesai dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua, kita ada ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak ulangi ya, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Yang bunyinya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. 13b. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah ia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adik-adik, sebentar lagi kita mau menutup ibadah kita sebagai tekad atau komitmen kita bahwa kita mau tetap dan selalu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi Dia Hanya Sejauh Doa.
yang di surga, terima kasih ya Bapa, karena Kau telah sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar hari ini ya Bapa tidak sia-sia bagi kami ya Bapa, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman ya Bapa. Berkati juga kesehatan setiap kami ya Bapa. Kiranya berkati juga rezeki kedua orang tua kami. Berkati pendidikan adik-adik kami ya Bapa. Kiranya juga ya Bapa berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami agar tetap semangat untuk melayani ya Bapa. Ya Bapa, kiranya hanya ini doa kami ya Bapa, kami sempurnakan seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.